Malik, coba tolong Yang itu dibacakan. itu, Bu. Iya, betul. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Oke, di surat Al-An'am ayat 152 ini, insya Allah yang nantinya akan menjadi panduan kita dalam mengisi formulir ya teman-teman. Karena nih yang udah Bu Tiwi merahin, yang pertama adalah bicaralah sejujurnya, atau kalau istilahnya di formulir bukan bicara ya, tapi nulis atau mengisi data dengan sejujurnya dan penuhi janji Allah. Jadi kalau misalnya berjanji sama orang ya udah tepatin gitu, karena janji adalah hutang. Janji adalah hutang yang harus dibayarkan. Oke? Kalau Bu Tiwi punya, iya betul. Kalau Bu Tiwi punya janji sama teman-teman yang belum Bu Tiwi lunasi, kasih tahu ya. Nanti daripada dihukum Bu Tiwinya. Jadi kalau punya janji itu dibayar, ya, sama kayak utang. Oke, nih tadi pertanyaannya di depan sudah Bu Tiwi sampaikan. Tahukah kamu apakah itu formulir? Pernahkah kamu mengisi formulir sendiri? Jawabannya, tahu nggak formulir itu apa? Dan nggak tahu. Tahu ya. Insya Allah ya sebagian besar teman-teman tahu formulir itu apa. Jadi apa dong formulir? Nggak tahu. Tahu dan nggak tahu. Kayak surat yang harus ditandatangani. Wow, oke. Bentuknya kayak surat yang harus ditandatangani. Good job. Apalagi yang teman-teman tahu tentang formulir? Daftar-daftar. Oh, mantap. Buat daftar-daftar. Nah, sekarang pernah nggak teman-teman mengisi formulir sendiri? Pernah. Formulir apa yang teman-teman ingat? Formulir habis ulangan. Pintar, formulir habis ulangan. Bukan habis ulangan, tapi sebelum ulangan, biasanya teman-teman suka ngisi formulir. Kalau teman-teman tahu, itu di depan, itu yang sebelum teman-teman ngisi ulangannya, jawab soalnya, itu adalah formulir. Biasanya berisi ada apa aja? Nama, Oke. Nama, profesi, umur, pekerjaan. Oke. Kalau di yang ulangan, Pertanyaan. oh isi ya pintar, betul, isi pertanyaan yang pasti. Oke, kita lihat ya. Ini adalah contoh formulir. Contoh formulir apa ini teman-teman? Itu adalah Ya, pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ini contoh formulirnya ya. Formulir mau daftar kegiatan ekskul. Di sini ada yang pertama identitas diri. Itu ada apa aja identitas dirinya? Nama lengkap, umur, kelas. Apa itu? Apa ini? Itu. Nomor Induk siswa. ya, nomor induk siswa atau NIS ya. Ya, ini biasanya ya udah tadi ya. Tadi kata ya siapa? QM ya. Berisi pertanyaan Bu. Ya, betul. Ini pertanyaan yang harus diisi. Ya, namanya siapa, umur berapa, kelas berapa, nomor induk siswanya berapa. Terus yang kedua, tujuannya biasanya. Oh, karena ini formulir pendaftaran eskul, maka di sini dikasih pertanyaan, jenis eskul apa yang mau kamu ikuti? Misalkan pramuka sama taekwondo, atau tari sama robotik kalau ada, gitu ya. Terakhir yang tadi Al bilang, tanda tangan dan nama lengkap di sini. Oke, nah ada catatannya nih biasanya di bawah. Formulir yang sudah ditandatangani serahkan kepada guru kelas, gitu ya. Teman-teman dulu waktu di sekolah juga pernah lah daftar, misalkan kayak ikut lomba pramuka, kayak gitu tuh ada formulirnya, gitu. Jadi ini kegiatan contoh formulir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari gambar berikut, dari gambar ini nih kira-kira teman-teman dapat apa aja, informasi apa aja yang ada di situ? Yuk kita tulis. Kita tulis ada informasinya apa aja.
dari formulir yang tadi teman-teman dapetin. Yang tadi teman-teman lihat nih. Formulir yang ini, ya, kalian ada apa aja yang ada di situ? Ada apa aja? Kalian menemukan informasi apa aja yang ada di dalam formulir kegiatan ekstrakurikuler ini? Yo, sebutin. Ada apa aja di situ? Apa aja? Ada? Mengisi apa aja di situ? Nah, Nama. ya, apalagi? Kelas. Kelas. Ya, terus coba lihat lagi. Apalagi yang teman-teman lihat dari sini, informasi apa aja yang ada? Umur. Terus Nomor induk siswa. ya, nomor Nomor induk siswa. siswa. Terus apa lagi? Apa lagi? Lihat lagi. Apa lagi? Yang ada di sini informasinya apa lagi? Apa aja, Ibra? Apalagi, Ibra? Ya. Selain nama, umur, kelas, sama nomor induk siswa, ada apa lagi informasi yang di dalam sini? Ibra? Ibra ada di situ, Ibra? Isnan? Ibra, Isnan, ada apa lagi ya informasinya ya yang ada di formulir ini ya? Nih, yang nomor 2 ada apa ini nomor 2? Ibra, suaranya kayaknya putus-putus deh. Pilihan ya, pilihan eskul. Ada pilihan eskul, ekstrakurikuler, apalagi? Ada apa lagi tuh di atas tadi? Tanda? Tanda tangan. Terus ada informasinya apa lagi? Apalagi? Atau formulir itu apa sih dari yang teman-teman lihat di sini? Dari contoh yang Bu Tiwi berikan, jadi formulir itu apa menurut teman-teman? Kan ada identitas diri, ada hal yang harus dipilih gitu. Jadi pendataan apa? Formulir pendataan. Formulir adalah pendataan apa? Bagus. Pendataan? Pendataan diri. Pendataan diri. Oke, good job. Ya, jadi formulir adalah pendataan diri. Terus bentuknya berupa apa? Bentuknya? Surat. Surat. Oke, cuma surat doang bentuknya? Apalagi bentuknya selain surat? Kertas. Arsip. Oke. Bisa nggak selain kertas sama surat? Kalau zaman sekarang selama pandemi kan kita jarang isi ya. Pakai apa? Forum. Pakai handphone. Pakai apa? Pakai handphone. Ya, pakai handphone. Pakai apa di dalam handphone itu ada apa? Oke, Google Form. Lam, coba tolong dihilangin ini tanda panahnya. Google Form selain Gak bisa hilang. Astagfirullahaladzim. Selain Google Form, ada apa lagi? Pakai apa lagi? Kayaknya banget. Selain Google Form, pakai apa? Pakai kurikuler. Pakai kurikuler.
aplikasi ya, kalau pakai handphone tuh bisa Google Form, terus pakai aplikasi. Ya. Oke. Nah, di sini jadi formulir itu adalah setelah teman-teman nyebutin nih, ini semua benar ya, terdapat di dalam formulir. Jadi formulir itu apa sih? Nah, formulir adalah sebuah kertas atau lembaran yang berisi beberapa pertanyaan formal mengenai data diri. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya tentang data dirinya teman-teman yang harus teman-teman lengkapi. Begitu. Nah, di sini data diri yang ada di formulir biasanya ada apa aja? Tadi sudah teman-teman sebutin ya. Yang pertama, nama lengkap gitu ya, ada nama. Terus ada jenis kelamin. Biasanya jenis kelaminnya ada berapa di dalam formulir? 4 ya. 4 apa aja 4? Astagfirullahaladzim. 4 apa aja? Tahu dulu, Abu Ji masih nanya. Ada male, ada female, ada no gender, ada minus gender. Aduh. No gender sama minus gender berarti sama-sama nggak punya gender, dia apa dong? Ya, jenis kelaminnya, normalnya jenis kelaminnya hanya ada 2 ya, male and female gitu ya. Lalu yang ketiga, Tapi apa? Tapi kadang-kadang ada no gender kayak di... Ya sih, ya biasanya. Saya 16 Februari 2021. Waduh. Jadi ada 4 bener kata Al. Ada male, apa aja? male, ada no gender, sama ada hybrid. Ada hybrid male. Hybrid, iya hybrid ya, itu ibaratnya no gender dia nggak punya kelamin, hybrid dia tuh ganti kelamin. Oke, selanjutnya ada tempat tanggal lahir atau TTL. Kalau disingkat TTL, kalian nanti jangan bingung kalau misinya adalah apa sih TTL itu? Itu kepanjangan dari tempat tanggal lahir ya. Selanjutnya ada alamat rumah. Terus Saya lupa terus Bu alamat rumah saya, Bu. ya Allah, udah kelas 6 SD, masa nggak tahu alamat rumahnya? Bu, nanti kalau pulang sekolah jalan kaki. Kalau nggak punya rumah, berarti alamat tempat tinggal yang sekarang ditempatin di mana? Misalkan Ibra lagi ke Surabaya nih, Ibra kan rumahnya di Jakarta. Orang mau ngisi data Ibra di Surabaya gimana? Berarti Ibra nulis kalimat domisili namanya. Kalimat alamat domisili namanya. Alamat tempat tinggalnya Ibra saat itu. Gitu. Saya apa namanya? Apa? Selanjutnya dulu nih, ada nomor telepon sama email biasanya buat yang bisa dikontak gitu ya. Nomor kontaknya apa sih? Nomor teleponnya berapa? Alamat emailnya apa? Gitu. Nah, sekarang orang-orang itu biasanya udah jarang kirim sesuatu atau kirim surat lewat alamat rumah. Jadi kalau misalkan mau ada surat menyurat, email itu penting. Makanya zaman now nih, zaman sekarang, alamat email itu bahkan lebih penting daripada alamat rumah gitu. Karena orang-orang kalau mau bertukar kabar, mau mau kasih surat apapun itu biasanya lewat email. Ya. Selanjutnya ada agama. Ya, di Indonesia ada 6 jenis agama yang diakui ya. Selebihnya berarti tidak diakui. Atau ada yang biasanya tuh agamanya apa di situ disuruh isikan agama titik-titik kayak no religion kayak gitu kan berarti kan nggak punya agama gitu. Ya, tapi agama yang diakui di Indonesia hanya 6 agama. Dan semua orang wajib punya agama karena itu diatur sama undang-undang kita. Ada 7, Bu, ada 7, Bu. Sama apa? Animisme. Kalau ada animisme ada temennya juga sih dinamisme tuh. Selanjutnya selain agama ada pekerjaan biasanya buat formulir Angguran, aku. Nah, nih Bu Tiwi lagi ngisi formulir ini nih. Kelas sekolah menyenangkan. Nah, di sini ada nama pekerjaan tuh kan. Pekerjaannya pilihan karena dia ngomongin sekolah, jadi pekerjaannya di sini pilihannya guru, kepala sekolah, mahasiswa atau lainnya.
Nih, ada pekerjaan juga ya, di beberapa formulir ada yang isinya pekerjaan. Terus, dan data lainnya, tergantung dari formulir apa yang mau kita isi. Bisa data KTP, bisa nomor KTP, ada nomor NPWP gitu ya. Kalau misalkan mau dilihat KTP nih, KTP itu juga merupakan contoh formulir teman-teman. Sebelum teman-teman nanti punya KTP, teman-teman itu wajib mengisi formulir. Nah, formulirnya formulir apa? Formulir untuk ngisi data ini nih, data di KTP. Ada nama, TPL, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, sampai berlaku hingga kapan. Bahkan ada dulu golongan darah juga ada di KTP. Umur hidup. Gitu. Itu putih. Iya, ini belum punya KTP. Iya, karena belum punya KTP, nanti ketika teman-teman sudah 17 tahun dan punya KTP, teman-teman juga mengisi formulir untuk data diri di dalam KTP ini. Gitu. Saya punya KTP dulu. Teman-teman punya KTA, kartu tanda anak, bukan kartu tanda, kayaknya itu apa ya, KTP itu jadi lupa. Oh, kartu tanda penduduk, kartu tanda penduduk. Kalian punyanya KTA. Ya, kartu tanda anak. Kalau anak bayi, balita, batita, KTP. Iya, bisa jadi. Bu Tiwi nggak tahu sih KTA itu dari umur berapa yang punya. KTB. KTB itu apa namanya KTP apa? KTP kartu tanda penduduk. Kalau KTB kartu tanda bayi. baik. Oke, nah ini ada jenis formulir, ada 2 ya jenis formulir. Coba bedanya apa? Formulir yang pertama nih, tentang formulir pengiriman barang dalam negeri, sama daftar riwayat hidup. Bedanya apa? Ini daftar riwayat hidup apaan, Mas? Apaan ya daftar riwayat hidup ya? Ada yang bakal tahu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup cuma diperbolehkan untuk para pocong-pocong yang hidup kembali. Astagfirullahaladzim, pocong-pocong. Karena Bu, emangnya kita bisa tahu hidup kita sampai kapan? Bukan, daftar riwayat hidup itu bukan ketika kita mau meninggal terus ngisi daftar riwayat hidup kita. Bukan. Nanti Bu Tiwi jelasin. Tapi lo coba, bedanya apa antara yang formulir pertama nih tentang formulir pengiriman barang sama daftar riwayat hidup? Bedanya apa? Itu kan yang satu kan hidup, yang satu lagi kan pengiriman barang. Yang satu aja, yang satu. Apa? Yang satu apa deh? Satu C, satu B. Yang satu buat barang katanya lang, yang satu buat manusia gitu, yang satu hidup berarti buat manusia gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau buat barang masa ada namanya, memang si barang punya nama. Buti mau ngirim hand sanitizer ke Malaysia, masa nama awalnya hand, terus nama akhirnya sanitizer gitu. Boleh. Oke, apa sih bedanya kedua formulir ini? Nah, yang pertama ini adalah formulir pendaftaran, teman-teman. Contoh formulir pendaftaran. Kalau yang tadi itu kan formulir pendaftaran mau mengirim barang kan ke luar negeri. Nah, biasanya formulir pendaftaran ini data isinya adalah ya data yang harus diisi ketika kita ingin bergabung di dalam suatu acara atau kegiatan, atau bisa kita mau ngirim barang kita harus ngisi dulu formulir pendaftarannya gitu. Terus formulir pendaftaran dapat berupa formulir offline dan online menggunakan aplikasi Google Form. Itu yang pertama sih formulir pendaftaran. Jadi karena sekarang lagi koronco ini nih, akhirnya yang tadinya kita kalau misalkan mau ngirim barang kemanapun gitu ya, atau kita mau ikut kegiatan, biasanya langsung tuh dikasih formulirnya, ngisi saat itu juga. Tapi karena sedang corona ini, sedang pandemi, akhirnya banyak formulir offline atau formulir yang dikasih kertas gitu doang, selembar kertas aja, itu semua berganti menggunakan online sistemnya. Bisa menggunakan aplikasi atau Google Form. Ya, itu formulir pendaftaran yang pertama tuh.
Kalau daftar riwayat hidup itu apa sih Bu? Emangnya pocong-pocong yang apa namanya yang mau hidup kembali buat ngisi daftar gitu kan? Daftar riwayat hidupnya dia apa sebelumnya? Bukan. Tapi daftar riwayat hidup itu juga disebut dengan kurikulum vitae, teman-teman. Apa itu? Nah, dia catatan atau dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat. Biasanya digunakan, gini dulu, biasanya isinya itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, nomor kontak, pendidikan, organisasi, dan pekerjaan. Digunakan buat apa? Nah, buat daftar pekerjaan atau buat ikut beasiswa, buat ikut pelatihan. Itu namanya kurikulum vitae, ya, atau daftar riwayat hidup. Kalau teman-teman mau gabung ke sekolah gitu ya atau ke suatu organisasi, biasanya disuruh isi ini nih kurikulum vitae-nya. Itu. Oke, Bu Tiwi tunjukin ya contoh kurikulum vitae yang Bu Tiwi pernah buat untuk melamar kerja. Jadi, Bu Tiwi mau nikah sama pekerjaan Bu Tiwi. Bu mau nikah, bukan mau nikah lah. Kalau mau nikah juga ada, iya ya. Mau nikah itu juga harus ada formulirnya loh. Misalkan kayak mau daftar di KUA itu tuh ada. Itu. Cuma kalau yang ini Bu Tiwi kasih unjuk ke teman-teman CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ketika Bu Tiwi mau melamar pekerjaan. Oke. Ini dia, sebentar dibuka dulu. Bekerjaan. Iya, misalkan kayak waktu Bu Tiwi mau daftar di FK gitu ya, ngelamar jadi guru, itu harus ada CV-nya. Gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Nih, Bu Tiwi tunjukin. Ini CV terbaru ya. Jadi CV itu bentuknya macam-macam sih. Ada yang bentuknya sampai berhalaman-halaman, ada yang cuma satu halaman doang, kayak gitu. Bentar, lagi loading lama. Itu, jadi formulir itu ada dua tadi ya. Ada yang bentuknya pendaftaran ketika kita mau daftar sesuatu, sama ada yang namanya riwayat hidup, atau kita misalkan mau ngelamar pekerjaan, mau ngelamar beasiswa, kayak gitu. Mau ngelamar pelatihan, ikut pelatihan. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini adalah contoh CV yang Bu Tiwi buat terakhir sebelum waktu mau daftar kerja apa ya? Daftar mengajar Olimpiade. Bu Tiwi ngajar Olimpiade IPS, terus Bu Tiwi bikin CV ini. Jadi di sini mencakup apa aja? Ada tentang pendidikan. Pendidikannya ada di mana, lulusan mana, kuliahnya di mana, sama SMA-nya di mana. Terus pekerjaan, pengalaman kerjanya di mana aja dikasih tahu nih. Nih pengalaman kerjanya dikasih tahu di mana aja. Terus sampai ke bawah pengalaman kerjanya ya. Nih pengalaman kerjanya sampai segini. Terus di sini ada nama dong yang pasti, ada nama. Terus dia ngajar apa atau profesinya sebagai apa. Di sini Bu Tiwi sebagai guru PKN dan IPS. Ada foto, jangan lupa kalau CV itu pasti pakai foto. Terus di sini ada nomor kontaknya tadi ya. Ada nomor telepon, ada nomor handphone, ada email, sama ada Instagram. Ada media sosialnya. Kenapa? Kalau orang mau ngelamar kerja itu biasanya dilihat media sosialnya juga gitu. Oh, ini orangnya gimana ya? Orangnya tuh suka nulis yang aneh-aneh nggak ya? Kayak gitu. Orangnya suka selfie foto-foto sendiri nggak ya? Kayak gitu. Jadi dikasih tahu tuh. Gitu. Sama deskripsi diri. Nih, deskripsi diri. Bu Tiwi bikin CV pakai bahasa apa, teman-teman? Inggris, gak ada ya nulis bikin CV-nya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini contoh CV yang pernah Bu Tiwi buat. Jadi CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup bukan buat orang yang udah meninggal mau hidup lagi, bukan. Tapi buat ngelamar apa aja tadi? Ngelamar orang.
Bukan melamar orang, beda lagi konsepnya. Melamar pekerjaan, terus Dea, Siswa. siswa, satu lagi Pekerjaan. pelatihan. Latihan. Ya, ini Ada adalah bedanya, kan? ada bedanya lah. Oke, itu tadi contoh CV atau contoh kurikulum vitae. Ya, selanjutnya ngapain sih kita ngisi formulir tuh panjang-panjang lagi formulir ya? Buat apa kira-kira? Tapi saya Biar sudah. daftar. Biar daftar, betul. Yang pertama mau ngisi data dulu terkait data diri kita, gitu ya. Terus habis itu mau daftar ke suatu acara atau suatu kegiatan atau suatu organisasi biar ke data tuh. Kita ngisi data diri dengan benar, habis itu kita kumpulin formulirnya, kita daftar. Gitu. Terus buat apa lagi tujuannya? Sebagai syarat sesuatu. Misalkan teman-teman tadi mau bikin KTP, mau bikin buku tabungan, mau daftar, misalkan mau daftar nanti kalau corona udah nggak ada gitu ya, mau beli tiket pesawat, tiket kereta, itu juga perlu data diri, itu formulir yang harus diisi. Gitu. Mau apa lagi? Mau apa contohnya? Yang harus diisi formulir, ayo. Buat paspor. Bikin paspor, pinter, itu bikin pasti ngisi formulirnya lengkap di situ. Apalagi? Mau apa? Mau cek gigi ke rumah sakit, baru pertama kali ke rumah sakit itu, ngisi data juga. Jadi semuanya data pribadi ini tujuannya tadi tuh sebagai syarat sesuatu mau ngapain gitu. Ya. Nah, atau bisa juga tujuannya adalah mengisi survei. Misalkan kan suka ada tuh di apa namanya kalau di handphone mungkin ayah bunda teman-teman yang tahu gitu ya. Ada survei apa gitu ya. Atau misalkan kayak kemarin Bu Tiwi sempat memberikan survei ke ayah bunda tentang survei masuk sekolah. Nah, sebelum mengisi survei, biasanya ada formulirnya dulu, namanya siapa, nama anaknya siapa, anaknya kelas berapa, kayak gitu. Terus isi deh survei untuk untuk masuk sekolah lagi setelah pandemi, gitu. Biasanya digunakan buat mengisi survei. Terakhir, nih kalian pasti mengisi ini untuk syarat ujian kelulusan. Ya, yang tadi Andaru sebutin ya, kalau nggak salah Andaru buat ngisi ujian, di atasnya kan suka ada nama, terus tanggal hari ini, mata pelajarannya apa, terus ada pernyataan. Aku mengisi jawaban dengan jujur dan sebenar-benarnya, kayak gitu teman-teman salin. Nah, itu merupakan formulir sebenarnya, formulir pendek sebagai syarat kelulusan. Gitu kan, biar tahu oh ternyata jawaban ini punyanya Ranu, jawaban ini punyanya Malik, kayak gitu. Kalau nggak diisi datanya, namanya setidaknya namanya siapa, itu bingung punya siapa nanti. Ya, jadi mengisi formulir itu sangat penting di era sekarang ini supaya data yang kita miliki tidak tertukar dengan orang lain. Sampai sini bingung atau paham? Gampang ya, formulir doang, orang biasa juga sering ngisi gitu ya. Nah, terus tahu nggak kenapa sih teman-teman kita harus ngisi formulirnya tuh lengkap gitu? Kita boleh nggak bohong-bohong ngisi formulir? Boleh. Kenapa boleh bohong? Kenapa boleh bohong ngisi formulir? Karena kalau itu apa namanya? Kalau itu apa namanya? Itu apa? Dipalok. Untuk kabur dari orang yang itu pengen ngambil semua harta, ya boleh, Bu. Oh, ngambil semua harta boleh.
Oke, nih ya, kita harus mengisi formulir secara lengkap karena apa? Yang pertama, formulir itu mencerminkan data kita. Kalau data kita salah, nih ya, nih berkaitan sama yang terakhir. Kalau kita salah ngisi atau kita ngisinya bohong, maka data yang akan diterima sama orang salah semua. Gitu. Contoh, teman-teman mau ngisi formulir buat bikin ijazah SD nanti. Namanya misalkan, namanya Elang Rafid Priyonggo. Ternyata Elang R. Priyonggo. Itu akan berbeda sama di aktenya Elang. Itu akan salah. Nanti semua datanya Elang akan salah juga. Harusnya tidak disingkat. Harusnya namanya lengkap. Elang Rafid Priyonggo. Tapi jadinya cuma Elang R. Priyonggo. Karena Elang capek buat nulis Rafidnya. Misalkan gitu. Nah, itu akan berdampak panjang nanti. RP, elang RP. Nah, apalagi cuma elang RP, emang elang rupiah gitu kan? Ya, atau misalkan gini, Tristan Zazar Al-Sauki, misalkan kayak gitu. Namanya kan susah ya. Misalkan Zazarnya itu Z-nya cuma satu, atau pakainya J semua, Jajar. Jadi Tristan Jajar Al-Sauki, misalkan kayak gitu. Kan namanya salah. Kalau namanya salah, nanti seterusnya ketika Al mau daftar dimanapun, itu namanya akan Jajar semua, bukan Zazar. Bukan Jazar deh, bukan Jazar, tapi malah Jajar. Emangnya Jajar Genjang. Gitu. Iya, Jajar Genjang, Bu. KTP itu nggak, Bu, expired, Bu. Apanya expired? KTP. KTP, kalau KTP yang sekarang berlakunya seumur hidup, tidak ada expired. Kalau dulu ada expired. Nih yang ada expired. Ini apa contohnya? Apa itu kartu bank dari? Ya, kartu bank. Kartu bank ini ada expirednya. Biasanya di sini ada valid through bulan sama tahun. Ada expired ya. Tapi kalau KTP itu tidak ada expirednya. Seumur hidup berlakunya sekarang. Ya. Oh, Siapa yang mau dibunuh? tapi kalau ini Buti punya kartu bank yang nggak ada expirednya deh. Jadi nggak tahu expirednya sampai kapan. Nggak ada valid punya. Udah was-was kali. Nggak pernah expired. Iya, bisa jadi tidak pernah expired ya. Gitu. Atau mungkin pas Buti sudah meninggal dunia. Iya, bisa jadi. Oh, enggak. Expirednya kartu bank kalau nggak diisi-isi tabungannya. Nanti jadinya nggak ada saldonya lagi, ya udah hilang aja gitu nomor rekeningnya. Ya. Nah, terus selain harus mengisi mengisi data diri, terus dokumennya juga sangat penting ya tadi ya. Kalau misalkan salah sedikit akan salah semuanya. Karena akan dimasukkan ke dalam database komputer. Gitu. Oke, jadi ini alasan kenapa harus ngisi formulir secara lengkap. Nah, nih pertanyaan selanjutnya. Tadi ya, kapan biasanya kita ngisi formulir? Kalau katanya Anda bikin paspor, terus apalagi kalau kita mau nabung di bank. Bu Tiwi tambahin ada ketika kita lagi di rumah sakit mau daftar. Atau misalkan mau rawat inap. Ngisi dulu formulirnya. Ini nama pasiennya siapa, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa, kayak gitu. Saat di rumah sakit. Yang kedua, di bank, ketika mau bikin buku tabungan atau ngirim uang. Biasanya ada tuh kecil kertasnya buat ngisi seperti itu. Ya. Yang ketiga, daftar lomba. Yang keempat, ketika pengen masuk sekolah atau organisasi. Yang kelima, mengirim uang atau barang via kantor pos atau ekspedisi. Kalau teman-teman nih mau ngirim, misalkan mau ngirim barang, iya Tasa, misalkan mau ngirim barang, Naira mau ngirim barang ke Arsya gitu ya, ngirimnya pakai JNE. Nah di situ pasti ada namanya siapa, nama pengirimnya, terus alamat pengirim sama nomor telepon. Itu contoh formulir yang kecil. Walaupun kita cuma nulis di sininya doang ya, misalkan ditempel gitu. Dari Naira, alamatnya dicondet atau di Pejaten, nomor teleponnya sekian. Untuk Arsya di Kampung Makassar, terus nomor teleponnya sekian.
Kayak gitu. Itu contoh formulir yang sederhana sekali. Dan kita nulis sendiri. Bukan kita ngisi, tapi kita bikin sendiri di kertas, ditempel di barang yang mau kita kirim. Itu contoh formulir yang sederhana. Ya. Nah, atau yang terakhir di sini adalah untuk barang saat ujian gitu. Kita wajib mengisi formulir saat ujian supaya form ujian kita atau formulir ujian kita tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Gitu. Nah, pernah ada kasus ketika kalian kelas 6 di mapel bahasa Arab. Kalian mengisi formulir atau kalian mengisi nama temannya yang tidak benar. Contoh, misalkan, waktu itu siapa kasusnya? Entah siapa, tapi namanya Andaru sama namanya Irdina tuh ada beberapa. Gitu. Ya, itu contoh yang tidak benar gitu ya. Misalkan Andaru kalau nggak sampai 3, Irdina sampai 2 namanya dituliskan di situ. Tapi nilainya sangat jauh berbeda dan tahunya dari mana itu bohong karena di bagian bawahnya disebutkan nama orang lain juga. Gitu. Jadi ketahuan kalau teman-teman bohong untuk ngisi formulir itu sama orang pasti ketahuan. Ya, oh ini bohong nih, oh ini benar gitu. Karena akan Sudah tahu terlihat. siapa pelakunya, Bu? Mau Bu disebutin pelakunya? Mau. Boleh, Bu, boleh. Mau diapain pelakunya? Ya apa-apa, kacau aja biar terasa. Mau nggak tahu. Dikasih tugas tambahan. Iya, dikasih tugas sama. Dikasih tugas tambahan, tugasnya aja nggak so masih banyak yang belum selesai, mau dikasih tugas lagi. Nah, udah coba kasih tahu. Bu Tiwi cukup tahu, Bu Tiwi simpen, tapi tidak akan Bu Tiwi kasih tahu karena Bu Tiwi yakin orangnya pasti berubah. Ya, Jadi nggak asik nih. Biar ya orang terus fungsinya dikasih tahu ke kalian apa? Nanti kalian malah menjauhin temennya kan? Malah dimusuhin. Iya. Hujon dong. Kalau orangnya gimana? Ya lah saya lagi gitu. Langsung dicep. Aku ini Al-Sauki, Tristan Jazar Al-Sauki, terlanjur soleh, udah soleh dari bayi. Gitu ya, jadi nggak ada manfaatnya juga buat dikasih tahu ke teman-teman, nanti justru malah lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya. Oke. Nah terus, daripada Bu Tiwi banyak ngomong tentang formulir, kita praktek ya. Bu Tiwi sudah bikin bikinnya cuma 1 formulir, tapi ada 2 formulir yang harus teman-teman isi buat praktek kita hari ini. Yuk, silakan diambil buku tema 5-nya tentang wirausaha. Oke, bentar. Silakan diambil wirausaha, buku 6E. Fardan bawa bukunya nggak? Yang mana, Bu? Bawa buku tentang ini nggak, yang 5E, wirausaha? Ya, enggak, Bu. Enggak. Lagi diantar. Bu. Lagi diantar, emang akan berapa lama kira-kira di Malang? Paketin, Bu. Akan berapa lama di Malang, Kak? Nggak bisa pulang-pulang, Kak? Iya, Bu. Ya Allah, Karena pindah ke Malang. Fardan pindah. Berarti nanti kita perpisahan nyusulin Fardan ke Malang. Iya. Weh. Belum juga lulus. Weh. Oke. Yuk, udah belum buku paketnya ditulis? Sama sebenarnya nanti ada formulir online. Tasa udah ada bukunya belum, Tas? Formulir online. Tasa udah ada buku belum? Tasa? Fardan, Bu Tiwi, ini ya, Bu Tiwi, Bu Tiwi kirim ke WA-nya Fardan ya. Jangan pakai ini. Apa ini namanya? Scan. Oke, yang lain silakan dibuka buku paket tema 5-nya halaman 31. Udah belum? Udah. Yang lain, Nanda sama Givari sudah, yang lain?
Yang lain udah belum? Udah. Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman coba di sini ada ilustrasi. Coba tolong bacain Dina tentang Salman. Salman merupakan anak dari pasangan Pak Umar dan Bu Sarah. Salman saat ini duduk di kelas 6 SD. Salman lahir pada tanggal 22 Februari 2008. Salman tinggal di Jalan Situ Indah, nomor 116, RT 6, RW 10, Tugu, Cimanggis, Depok. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 021 1-859-3625. Salman memiliki hobi bela diri. Salman ingin menjadi anggota perguruan silat. Salman harus mengisi formulir untuk menjadi anggota. Formulir harus dikumpulkan pada tanggal 7 November 2019. Oke, nah dari datanya Salman di atas ya, coba teman-teman tulis di bagian bawahnya, langsung di buku paket aja tulis namanya siapa. Namanya dari yang di atas ini ya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat lengkap, nomor telepon, pernah mengikuti bela diri atau tidak, nama orang tua sama alamat orang tuanya. Silakan ditulis di sini. Langsung di buku paket. Oke? Yuk, langsung ditulis di buku paket. Fardan sama Tasa sudah Bu Tiwi kirim di WA ya. Halaman 31. Oke? Silakan kalau Fardan sama Tasa boleh tulis di buku tulisnya, formulirnya aja langsung namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana gitu. Tapi pakai datanya Salman ya, bukan data diri teman-teman. Oke? Yuk, waktu mengisinya hanya 5 menit karena kita akan ngisi formulir online. Yuk, silakan. Empat menit lagi. Isi formulirnya ya, Bu, yang di halaman Iya, 31. iya isi. Jangan diliatin doang. Tiga menit lagi ya. Oke. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Times out, sudah selesai? Udah selesai tentang si Salman? Siapa yang sudah selesai tentang si Salman? Boleh kasih reaction-nya. Udah, Gifari? Saya tinggal. Bentar, Bu. Masih dikit lagi, Bu. Apa yang belum? Yang mana? Pendidikan, Bu. Oke, pendidikannya apa kira-kira di sini, teman-teman? Pendidikannya SD. Kan dia masih SD tuh. Salman saat ini duduk di kelas 6 SD. Berarti pendidikannya masih SD, sekolah dasar. Saya juga mau nanya, Bu, itu Apa? Nanya apa? Boleh, silakan nanya. tempat lahirnya itu ditulis di mana? Tempat lahirnya ditulis di mana? Maksudnya apa, Nay? Ini kan tulisannya Salman lahir pada tanggal 22 Februari 2008. Ya, Ini kan tempatnya nggak ada ya? Iya. Oke. Adanya tempat Adanya tempat tinggalnya, berarti Salman lahirnya di tempat tinggal yang itu juga, berarti Depok, koma, tuh nulisnya. Untuk nulis tempat tanggal lahir, oh ya, Bu Tiu belum ngasih tahu ya. Untuk nulis tempat tanggal lahir, teman-teman, Depok atau tempatnya, koma, baru, nih ya, TTL. Depok, koma, baru tanggalnya 22 Februari 2008. Gini cara nulis TTL ya. Ada lagi yang mau ditanya dari formulir ini? Kira-kira Salman udah pernah mengikuti bela diri belum, teman-teman? Sebelumnya Salman udah pernah belum ikut bela diri? Ya. Taunya dari mana kalau udah? Dari mana Nanda? Apa? hobinya. Oh, dari hobi. Salman memiliki hobi bela diri. Salman ingin menjadi anggota perguruan silat. Berarti pernah mengikuti bela diri belum atau pernah? Oke, pernah ya berarti ya. Sebenarnya nggak ditulis sih sebenarnya di sini tuh dia kalau pernah misalkan Salman pernah mengikuti bela diri di mana kayak gitu. Dia cuma memiliki hobi doang. Tulisnya belum aja, belum disilang, dikasih tanda coret gitu ya di bagian. Kalau teman-teman ngisi belum berarti coret yang pernah gitu. Tapi kalau teman-teman ngisi pernah berarti coret yang belum. Nama ayahnya siapa? Nama ayah ibunya? Pak Fardan besar. Pak Fardan. Pak Umar. Oh, Pak Umar. Ya, Pak Umar dan Bu Sarah. Alamat orang tuanya, ayo alamat orang tuanya di mana? Kan di situ adanya alamat Salman doang. Alamat orang tua di mana? Apa ya alamat orang tuanya? Sama dengan alamatnya Salman. Kan Salman tinggalnya sama orang tuanya.
Oke, selesai sudah? Kalau sudah selesai, silakan isi formulir yang online. Yo, formulir online sudah Bu Tiwi chat ya. Silakan isi formulir online kalau udah selesai. Oh, ini nih. Lupa maaf. Di bagian bawahnya ada gini, ada tulisan. Saya berjanji akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di perguruan silat tapak hati dan akan berlatih dengan tekun serta menghormati seluruh pengurus dan anggota perguruan silat. Kan ditulis ya, titik-titik, koma, titik-titik 2019. Berarti nulisnya gimana? Yang paling bawah tuh yang ada 2019-nya tulisnya gimana? 7 November. Oke, 7 November 2019, betul. Tapi paling depan, titik-titik paling depan tuh teman-teman, nih, kan ada titik-titik, koma, titik-titik 2019 ya. Nah, di bagian depan ini, titik-titik depan, ini merupakan tempatnya. Tempatnya di mana? Karena rumah Salman di Depok, maka Salman mengikuti perguruan pencak silatnya di Depok. Berarti tulisnya Depok, 7 November 2019. Gitu. Nanti buat pesertanya tulis aja namanya Salman, orang tuanya teman-teman boleh perwakilan sebagai Pak Umar atau Bu Sarah. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan langsung akses di chat ya. Di chat, Bu Tiwi sudah membuat Google Form formulir online. Silakan isi data dirinya teman-teman sendiri, bukan Salman. Ya, karena yang Bu Tiwi minta adalah data diri kelas 6, data diri grade 6. Berarti kalian, data diri kalian masing-masing. Udah ada yang ke online belum? Formulir online. Udah ada yang mengerjakan formulir online, teman-teman? Bu, nomor teleponnya nomor telepon kita sendiri, Bu. Yang mana nih? Yang mana dulu? Enggak, yang ini yang Bu Tiwi kasih link. Ya, yang Bu Tiwi kasih link nomor teleponnya kalian sendiri. Kalau kalian nggak tahu, ya udah isi aja isi yang kalian tahu aja, karena yang Bu Tiwi wajib isi itu cuma nama lengkap doang. Bu Tiwi, saya lupa tempat lahir saya. Bilang lahirnya di mana? Di Jakarta. Itu nama daerah ya, bukan nama rumah sakit ya. Di Jakarta, atau di Australia, atau di Depok, atau di Amerika. Ini tulis, nggak ada yang boleh tahu. Oh, itu lahir saya berapa? Ya. Isi ini ya, data diri FI Grade 6. Assalamualaikum teman-teman salih-salihah Grade 6. Silakan isi data Saya nggak bisa nulis berikut. tanggal lahirnya, Bu. Kenapa? Alamat rumah saya di mana? Susah, Bu, nulis tanggal Enggak. tanggal. Ini klik di sini. Terus isi aja bulan dulu. Kan bulannya bulan 2. Ketik aja 2. Tanggal berapa? 16. Tahun 2000 berapa Al? 10 ya? Nomor 1 itu 2010. ya Bu, hari Bu, baru bulan. Enggak, kalau di sini tadi kan bentuknya M ya. M terus D, M, D, 2000, Y. M-nya itu berarti tandanya mon. Y, D itu date, tanggal. Y itu tahun. Udah isi aja. Boleh misalkan nih, kan 2020 ya, 2010 ya. Misalkan ulang tahunnya Aca bulan Agustus ya, Ca? Atau bulan Juni ya, Ca?
Aca Juni tanggal Iya, Bu. 22 ya. 22 Juni kan, Cak? Ya. Ya, nah udah klik aja. Kalau teman-teman mau pakai kalender yang ini, tinggal ke atas bawah aja nih nyari tahun sama bulannya teman-teman. Ya, atau mau langsung nulis di sininya juga boleh. Langsung klik aja. Berarti misalkan Arsya 22, bulannya bulan Juni, berarti bulan 6, tanggal 22 tahun 2010. Misalkan. Dewi bagi linknya. Apa nak? Bagi linknya. Linknya, oh nah baru masuk ya? Iya, Bu. Wait. Oke, udah nah. Oke, isi ya sampai bawah. Ada lagi nggak yang bingung yang di online? Formulir online bingung? Nomor telepon, emailnya teman-teman apa? Seingat ya teman-teman ya. Cita-cita, kalau cita-cita hobi yang sebenarnya. Makanan kesukaan, minuman kesukaan, warna favorit. Diisi beneran, Bu. Apaan, Daru? Kalau nomor telepon diisi beneran. Kalau inget isi beneran. Kalau inget, kalau Handphone saya lupa. kalau lupa nggak apa-apa. Tulis? Kosong aja kalau lupa. Kalau lupa kosongan aja. Bentar ya, Bu, saya ngecek alamat rumah saya ya. Pengen ke Gimana bawah. ngeceknya? Ya, di plat nomor. Oh iya. Bukan di plat nomor, plat rumah. Kok plat nomor? Emangnya kendaraan. Oke, Bu, bye. Bentar ya. Ya. Oke, Bu Tiri mau nyari. Yes. Itu nomornya pakai 62 atau 08? Nomor apa nama telepon, Nay? Oke. Boleh pakai 08. Tadi Naira pakai apa? 02. Sudah. Tadi Naira mau nanya apa, Nay? Tadi saya nanya nomornya awalannya pakai 62 atau 08? Oh, 08 aja. Saya pakainya 62. Bu. Ya udah boleh lah, apa aja dah, bebas. Apa? Mau nanya lagi apa? Ada yang ngomong bisik-bisik Bu Tiwi gitu. Masih ada yang bingung nggak? Baik formulir online sama offline. Alamat rumahnya lengkap ya. RT, RW, kelurahan, kecamatan, kalau perlu sama kode pos. Ya Allah. Supaya teman-teman tahu kalau menulis surat itu gimana. Fardan, terserah mau nulis pakai alamat di Malang atau mau alamat di Jakarta. Tuh, Bu Tiwi lengkap alamat rumahnya, Jalan Nagua Kanal sampai kode posnya Bu Tiwi tulis. Emailnya apa ya? Pratiwi Raheli 902. Saya udah, Bu. Yang mana udah? Cita-cita. Formulirnya. Yang mana? Juga Online udah atau formulir yang online-nya. online? Oh, udah. Oke, mantap. Oke, kalau udah nanti Bu Tiwi cek. Pak. Ya, Pak. Gini bukan? Kelurahan Makassar RW 009 dan RT 09 dan RW 4. Jalannya jalan apa? Jalan kerja bakti kah? Jalan dulu, jalan, nomor, RT, RW, kelurahan. Oke. Makanan kesukaan apa ya? Terus habis itu titik Nasi. Bu apa? Terus seperti makannya gaya lagi. Apa lah? Nih, oke.
Kan ya Lam, misalkan Bu Tiwi alamatnya Jalan Lagua Kanal nomor 0.54 RT berapa, garis miring RW-nya berapa, kelurahan, kecamatan, kelurahan sama kecamatan kasih tanda koma, kelurahan koma, kecamatan koma, Jakarta mana sama kode pos kalau ada. Tanjung Priok. Ya, kalau itu kan Tanjung Priok. Sampai apa enggak? Udah. Saya kecamatannya gitu enggak saya tulis. Jadi Nanda isinya cuma apa? Jalan, terus nomornya, terus RT RW-nya. Oh, cuma sampai situ doang, sampai RT RW. Yap. Oke, ya udah. It's okay. Yang masih bisa ngisi, maksudnya yang masih sedang mengisi sekarang, isinya yang lengkap alamatnya ya. Makanan kesukaannya roti, coklat, es krim, jus. Warna favorit, biru, putih, pink, hijau, semua warna dong. Pesan dari Bu Tiwi buat Bu Tiwi. Pesannya kalian tulis gak tuh ya? Pesannya tulis lo wajib. Enggak. Tahu. Udah selesai. Pesan dari Bu Tiwi untuk Bu Tiwi, be yourself and Jadi ngomong sama diri sendiri ya. Iya dong. Iya dong. Nah, kan? Please. Udah sampai bawah lah. Udah. Oke, kalau udah next kalian akan mendapatkan kata-kata terima kasih sudah melengkapi data diri teman-teman dengan benar. Alhamdulillah kalian sudah belajar mengisi formulir langsung secara online. Tetap semangat guys, submit. Selesai tentang formulir. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Tidak. Ada dong, kali-kali ngapa? Tidak ada yang mau ditanyain. Gak ada yang mau ditanyain, ya Allah. Coba Bu Tiwi cek ya, yang udah ngisi siapa aja nih. Ada berapa orang yang udah ngisi? Baru 10 orang, yang lain kemana, boy? Yang udah ngisi datanya, kenapa? Yang udah ngisi, Nanda, Izi, Al, Fardan, Gifari, Kiem, Elang. Yang lain ada 23 orang di sini, guys. Dina, Isnan, Izi, Tia, Malik, Naira, Una, Saci, Ranu, Rizky, Tasa, belum ada, Aurel, Kiem, Kalista. Udah, oh iya udah. Ya, yang belum silakan diisi ya, kuesioner ya. Formulirnya silakan diisi. Nanti jangan lupa terakhir di submit. Oke, buat datanya Bu Tiwi, datanya teman-teman di Bu Tiwi. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan hari ini belajarnya dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti sekalian ya, ini Pak Hadid udah masuk PM-nya hari ini matematika, pakai link Zamzam. Lalu setelah Pak Hadid, nanti teman-teman silakan isi behavior sendiri. Kita tidak ada behavior hari ini. Kita tidak refleksi ya, tapi teman-teman isi behavior sendiri. Oke? Jadi nanti Pak Hadid sekalian ditutup aja, tolong ya Pak Hadid. Oke Bu, siap. Oke, Malik contoh alamatnya Bu Tiwi contohin ini ya, Bu Tiwi contohin via WA ya.